Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Falah untuk menjalankan ibadah salat tarawih berjamaah. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita melaksanakan ibadah salat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Penceramah malam ini Bapak Ustadz Bashir Al-Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal qafaratu salihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassaku syari'atan salihin amma ba'du. Qul qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa bi qawli yastadillu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah. Ya. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama wa qama ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis. Sadaqallahu alazim wa balagha rasuluhu an-nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah ibadah salat Isya berjamaah dilanjutin dengan tarawih rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkah inayah hidayah serta taufik yang Allah berikan kepada kita semua sehingga pada saat ini di tempat yang mulia ini dan insyaallah kita menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dapat bertemu muka, berpandang mata, berwajah, bersilaturahim, duduk bersama, doa bersama dalam rangka menjalankan mengamalkan ibadah salat Isya berjamaah dilanjutin dengan ibadah salat sunnah tarawih dan ibadah-ibadah lainnya. Harapan dan doa tentunya mudah-mudahan segala amal ibadah kita dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring dengan salam semoga terlimpah curah atas baginda kita dan Nabi Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in auliya ussolih, ulama amil, termasuk insyaallah kita yang ada di dalamnya mendapatkan kucuran rahmat barokah di dunia hatta fil akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fakir berdiri di ini tempat sanes wae ku ilmu banjir ku pangarti lebar ku pangabisa. Itu artinya. Berdirinya saya di sini bukan berarti penuh dengan ilmu, banyak ilmu dan banyak kebisaannya, melainkan insyaallah Al-Fakir ingin sepatah kata, dua patah kata. Kalau kata ulama-ulama, kiai-kiai mah biasanya disebutnya tausiah dan ceramah. Kalau saya mah janganlah, ibaratnya curhatan aja dah. Kalau saya dianggap sebagai keluarga di hadapan ibu dan jamaah semuanya, katakanlah saya seorang anak atau seorang abang atau seorang adik yang ingin curhat di hadapan keluarganya. Insya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tema kali ini saya akan menyampaikan yaitu tentang Islam adalah agama yang agung.
Islam adalah agama yang mulia. Apa kan? Agama yang agung mulia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahil Islam." Allah. Hafal Ibu, hafal. Surat apa Ibu? Alhamdulillah. Surat Al-Imran. Al-Imran. Makanya alhamdulillah kalau anak-anak muda ini hafal Al-Quran, surat-suratnya hafal alhamdulillah. Makanya saya tanya sama anak-anak dulu, tebak surat ya. Kalla sawfa ta'lamun. Anak-anak berapa? Kata kasur. Coba ibu juga hafal pasti. Saya ini juga ya. Saya coba. Ibu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ibu apa? Tapi saya belum percaya kalau bapak-bapak. Kalau bapak-bapak coba nih, surat apa nih bapak-bapak nih? Walladzina idza qalu fahishatan aw zalamu anfusahum. Surat apa Pak? Lupa. Jumpa kan? Makanya enggak percaya bapak-bapak. Pertanyaannya sial dan yang berat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahil Islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Artinya sesungguhnya agama yang paling diridhoi, disukai oleh Allah adalah agama Islam. Makanya bersyukur alhamdulillah kita beragamakan Islam. Alhamdulillah. Makanya Islam dulu pernah mengalami masa-masa emasnya. Islam pernah mengalami masa jaya-jayanya kapan tuh? Kira-kira 14 abad yang lalu, di mana kala itu adalah dipimpin langsung oleh baginda Rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kala itu Islam begitu cepat sangat masuk ke belahan dunia. Padahal individualnya sedikit, tapi keyakinannya, keimanannya, ketakwaannya, keislamannya, akidahnya memang mereka tangguh, kukuh dan kuat. Memang dibina langsung oleh Rasul baginda Nabi Muhammad SAW, yang tentu dan pastinya memang mereka itu adalah berpedoman kepada Al-Quran juga hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga memang pada waktu itu adalah Islam masa-masa emasnya, masa-masa jayanya. Sekarang masa-masa error. Na'udzubillahimin. Makanya benar Rasul bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'alaih, bahwa Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa menandingi ketinggiannya kala itu kecuali Tapi Rasul Nabi Muhammad juga kala itu memperingatkan sahabat juga kita umatnya, di mana Islam di akhir zaman kemudian nanti hampir saja Islam hanya tinggal nama. Nah untuk kita ini Islam hanya tinggal nama. Masya Allah, tabarakallah, nauzubillah. Dalam hadis Nabi bersabda, yusiku ayatnya zamanun la yabqa minal Islam illa ismuhu wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu masajidun amiratun walakinna qurabun an-huda. Yusiku hampir saja sampai kepada umatku zaman masa di mana zaman masa kala itu Islam hanya tinggal nama. Na'udzubillahimin. Kenapa hanya tinggal nama? Mungkin kita saat sekarang ini alhamdulillah semuanya beragamakan Islam, alhamdulillah. Hanya KTP-nya doang. Artinya banyakkan kita beragamakan Islam, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi pengamalannya, amaliyahnya, akidahnya, keyakinannya jauh dengan syariat agama Islam. Itu yang jadi pertanyaan. Sehingga Islam itu kan kalau pengen kukuh dan kuat ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Rukun Islam ada berapa? Ibu, ada berapa rukun Islam? Ada 5, alhamdulillah. Rukun Islam ada 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Rukun iman ada berapa? Ada 5? 6. Iman kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada makanya saya dulu ketika ngaji kalong itu diajarin sama guru sekaligus juga abang saya dulu usia 7 tahun itu dinadomin Pak, wajib dari kamu kalam tidur kudunya anu kenap
dicari resti harus. So, sare-sare. Kahiji iman ka Allah, kadua ka malaikat Allah, katilu ka kitab Allah, kaopat ka Rasulillah. Kalimana urang iman kana poe panungtungan, gaganap kana papasten, kehadian kegorengan. Lebih baik sholawat nada seperti itu daripada goyang dompet, goyang dompet. Nauzubillah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam punya syarat dan punya rukun, iman juga punya rukun. Maka la islama illa bil jamaah. Kalau kita pengen jadi Islam yang kukuh dan kuat, tidak ada Islam illa bil jamaah, melainkan kita harus rajin bersatu padu bekerja sama berjamaah. Baik bersatu padu bekerja sama berjamaah, hal yang ketika musyawarah musafakat bagaimana agar supaya Islam ini maju. Baik berjamaah, kita insyaallah salat 5 waktu berjamaah di masjid yang kita cintai, kita muliakan, Masjid Al-Fa, berjamaah di masjid supaya apa? Insyaallah kalau kita berjamaah, selain daripada mensiarkan Islam, selain mana juga pertanda orang itu adalah orang yang kuat keyakinan keislamannya, lah orang yang disebut memakmurkan masjid mushola, masjid talim adalah orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat di masjid, maka insya Allah kita akan berkah hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Apalagi di bulan Ramadan, orang yang rutin rajin ibadah sholat berjamaah di masjid, maka Allah akan jadikan setiap rakaatnya adalah Madinah, bangunan mewah megah di surga. Alhamdulillah. Lagi pula orang yang rutin rajin berjamaah akan Allah kasih 5 kemuliaan. Salah satu di antaranya kemuliaan tersebut, la yusibu fakrun di dunia. Insya Allah orang yang rutin rajin berjamaah di masjid tidak akan pernah fakir di alam dunia. Alhamdulillah. Mau fakir, mau naudzubillah. Makanya alhamdulillah di sini nggak fakir-fakir, nggak miskin. Alhamdulillah kaya-kaya semuanya. Alhamdulillah. Semiskin-miskinnya, sepakir-pakirnya orang kita saat sekarang ini, di akhir-akhir ini, HP 3 mah punya. Sepakir-pakirnya orang saat sekarang ini, motor lebih dari 3, lebih dari 1. Alhamdulillah. Makanya pakaian-pakaian insya Allah mewah-mewah, megah-megah, BHS semuanya. Tapi ingat ketika sahabat Rasul, Sa'labah, pakir sampai waktu itu Sa'labah rutin rajin berjamaah bersama Rasul Nabi Muhammad SAW 5 waktu berjamaah. Tapi berjamaahnya sahabat Nabi Sa'labah ini berbeda dengan sahabat yang lainnya. Kalau sahabat yang lainnya setelah salam itu ada amalan, ada zikiran, Allahumma antas salam wa minkas salam, zikiran doa, kalimat-kalimat lainnya. Tapi Rasul sampai menegur kepada Sa'labah ini, Sa'labah, kenapa kamu ketika sholat berjamaah beda dengan sahabat-sahabat lainnya? Kamu langsung pergi. Sa'labah ini berkata, menjawab, ya Rasul, pakaian yang saya pakai untuk berjamaah ini ditunggu sama istri saya di rumah untuk dipakai sholat. Saya lebih fakir nih Rasul Muhammad. Itu Sa'labah rutin rajin berjamaah bersama Rasul Nabi Muhammad SAW. Sehingga di Sa'labah pernah mengeluh dengan kefakirannya, kemiskinannya. Sampai-sampai Sa'labah ini ngeluh kepada Rasul, ya Rasul Muhammad, doain saya dong biar agak kaya, biar kayaan, biar bisa ngasih orang lain. Kata Rasul, apa kamu tidak lihat saya ini kaya apa miskin? Kamu nggak lihat saya? Akhirnya Sa'labah pergi pulang. Datang lagi kedua kalinya, ya Muhammad, doain saya agar supaya kaya. Sa'labah, sedikit tapi kamu banyak mensyukurinya, jauh lebih baik, lebih bagus daripada banyak harta tapi tidak mensyukuri. Pergi lagi. Sampai ketiga kalinya Sa'labah tak mau mengalah, sehingga Sa'labah minta lagi untuk ketiga kalinya agar didoain oleh Rasul Nabi Muhammad SAW supaya kaya. Sampai-sampai Sa'labah ini berjanji, bersumpah di hadapan Rasul, ya Rasul Muhammad, seandainya saya dikasih harta, benda, kekayaan yang luar biasa, saya akan kasih itu fakir miskin.
Saya akan kasih itu semuanya orang kerajaan Anda, orang-orang semua akan kasih. Demi Allah ya Rasul. Akhirnya apa? Didoain sama Rasul Nabi Muhammad SAW. Doanya pendek. Allahumma zuk Sa'labah malan. Ya Allah kasih nih Sa'labah harta. Doa Rasul pendek tapi mujarab manjur. Doa kita panjang lama dimakbul. Itu membeda kita sama Rasul jauh pisan antara langit dan bumi. Iya kan betul? Tapi memang syariatnya untuk kita begitu. Kalau memang pahala banyak, lama-lamain doanya, lama-lamain zikirnya, banyak-banyak zikir, insya Allah banyak pahalanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Akhirnya Sa'labah didoain sama Rasul, doa pendek, pulang Sa'labah, nggak lama Sa'labah, ada orang yang ngasih, onta, urus sama kambing. Siapa tadi yang ngasih? Akhirnya diurus dirawat-rawatnya banyak tuh, akhirnya banyak sampai itu ontanya gemuk banyak susunya jualan susu Sa'labah. Akhirnya pembisnis Sa'labah yang kemudian hari yang tadinya rutin rajin ibadah bersama Rasul udah mulai kendor, hanya tinggal maghrib sama subuh doang. Lama kemudian sampai Jumat juga ketinggalan. Makanya ini Sa'labah adalah sebagai contoh teladan buat kita. Kalau kita tidak bisa istiqomah amanah harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan seperti Sa'labah. Maka alhamdulillah jamaah di sini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala harta, maka alhamdulillah pergunakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah punya motor, pengen sholat berjamaah di Masjid Anur, alhamdulillah jadi pergunakan harta sebaik-baiknya, kendaraan sebaik-baiknya untuk mensiarkan agama Islam, yaitu berjamaah sholat di masjid, di musola, di mana. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita Islam berarti kita harus menjalankan syariat yang dibawa oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yabqa minal Islam illa ismuhu. Lalu yang dikhawatirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa lagi? Wala yabqa. Sudah berapa menit? Lama ini biasanya pagi. Wala yabqa minal Quran illa rasmu. Dan tidak ada Al-Quran melainkan hanya tinggal tulisannya doang. Masya Allah, tabarakallah, Quran kita insya Allah semuanya punya, alhamdulillah. Namun sekian banyak orang muslim yang punya Al-Quran, tapi kira-kira dihafal, dibaca apa kagak? Dari sekian banyak orang yang hafal dan dibaca, apa kira-kira diamalkan apa enggak isi kandungannya? Mudah-mudahan kita semuanya sebagai pelopor rutin rajin dakwah membaca Al-Quran. Makanya alhamdulillah anak-anak kita, generasi kita insya Allah sebagai hafid Quran, sebagai penghafal-hafal Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka iqra'ul Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, niscaya pasti di hari kiamat nanti Al-Quran akan memberikan penolong bagi pembacanya. Ibu baca Al-Quran umpamanya satu hari satu juz, alhamdulillah. Tapi ibu-ibu kira-kira udah pada hatam Al-Qurannya udah ya? Alhamdulillah. Biasanya rutin di sini kalau hataman Al-Quran di apa namanya? Sekalian dengan santunan, udah santunnya ya Bu ya Pak? Ya mau udah ya? Alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah di Sempu Indah itu, masya Allah, alhamdulillah. Ternyata di lingkungan saya itu Sempu Indah sekecil. Tadi kan bahasa saya curhat, ini curhat juga. Sempu Indah itu kecil, sedumuk, kampung, pematang. Tapi insya Allah alhamdulillah guru-gurunya, ustadznya banyak. Alhamdulillah, makanya ada di sini lingkungan saya seorang guru, seorang ustadz, termasuk saya ada di dalamnya, adalah yang membina yatim-yatim. Sehingga setiap bulan pasti kudu santunan. Maka besok insya Allah malam Jumat akan ada santunan. Alhamdulillah dana yang sudah terkumpul sekitar 20 juta. Bapak jamaah semuanya kalau menambahin silakan. Alhamdulillah. Makanya dulu juga saya pernah itu Pak Bu, ketika datang di Sempu Indah, saya alhamdulillah masuk TV. Ke stasiun televisi. Cuma TV-nya alhamdulillah meredup. Karena saya jamaah doang. Jamaah bawa anak yatim sekitar 42 mobil. Alhamdulillah sekitar 2 tahun yang lalu. Makanya alhamdulillah kita sebagai seorang muslim, bagaimana caranya membina keluarga, membina generasi kita, membina anak-anak kita agar supaya cinta Al-Quran
mengamalkan Al-Quran, mendawamkan Al-Quran, dan Al-Quran insya Allah jadi penolong nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Apalagi dikhawatirin dalam hadis Nabi Muhammad SAW, masajidum yawma'in amira, masjid-masjidnya di hari akhir zaman nanti amira, rame. Masjid mah banyak, megah-megah, isinya kagak. Masjid mah banyak-banyak, semuanya banyak, rame. Kayak-kayaknya. Sekarang ini apalagi musim-musimnya bangun sahur, oh rame. Kayak-kayaknya Islam ini baik, kayak-kayaknya Islam ini masuk, kayak-kayaknya Islam ini benar-benar. Enggak. Tapi wallahu a'lam, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam hati-hatinya. Kira-kira ngamalin isi kandungan Al-Qur'an. Kira-kira dapat hidayah Allah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semuanya sebagai seorang muslim insya Allah bisa memasrahkan diri taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim insya Allah menyelamatkan orang lain daripada lisan kita, daripada tangan kita. Karena Islam maknanya artinya adalah al-muslim, pasrah. Dalam hadis Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim itu adalah sanggup bisa menyelamatkan orang lain dari lisannya dan juga tangannya. Maka mudah-mudahan kita semuanya menjadi seorang muslim yang rahmatan lil alamin, yang insya Allah akan dicintai, dan insya Allah seorang muslim yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, ada dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, terima kasih atas perhatian, mohon maaf utamanya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.